semuanya, selamat datang di Potsbawan, Podcast Mabawan. Nah, hari ini adalah episode pertama dan perdana kita, di mana mulai hari ini Potsbawan akan rutin ditampilkan loh. Menarik banget nggak sih? Karena ini juga termasuk salah satu dari inovasi terbaru program kerja OSIS Mabawan, terutama dari Sekwit 9 sendiri nih. Sebelum lanjut, kami mau memperkenalkan diri dulu ya. Aku Aura Maharani Putri. Dan aku Margina Putri Dewanti yang akan menemani kalian semua yang selama menyaksikan tiap episode di Potsbawan ini. Nah, di tayangan kita perdana kali ini nggak afdol dong kalau kita nggak dengerin sambutan dari kepala sekolah tercinta kita. Siapa tuh? Yang terhormat Ibu Betty Hendri Puspitarini, MPSI, selaku Kepala SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sudah membuat suatu inovasi, membuat suatu kreativitas untuk program OSIS tahun ini. Dengan perdananya munculnya ke acara ini, Bu Betty berharap diawali dengan tentunya Bismillahirrahmanirrahim ya, untuk yang muslim. Yang non muslim monggo diawali doa yang tentunya kita semuanya berharap semuanya berjalan dengan lancar, sukses dan membawa manfaat yang baik untuk semuanya. Amin. Tentunya seperti itu. Oleh karena itu perlu dukungan dari semuanya, masukan dari Bapak Ibu guru, masukan dari teman-teman kalian, karena ini perdana awal daripada kegiatan ini. Maka saya harapkan kalian semuanya juga tidak segan-segan untuk menerima masukan itu ya. Ini untuk kebaikan kita yang baik. Memang kita harus selalu mendengar masukan, saran, petunjuk untuk perbaikan ke depannya. Selamat untuk OSIS tahun ini. Semoga akan muncul lagi program-program yang baru tentunya, yang juga sangat bermanfaat untuk warga sekolah, terutama anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya, dan semoga Potsbawan ini bisa menjadi inspirasi banyak orang serta bisa menjadi inovasi baru juga, baik untuk warga Semabawan sendiri maupun penonton-penonton yang lainnya ya. Anyway, ini kan tayangan perdana Potsbawan ya. Kira-kira siapa sih guest star kita yang akan kita undang hari ini? Iya, siapa ya? Nah, kira-kira siapa sih guest star yang akan kita undang di podcast yang pertama dan perdana ini? Iya, siapa ya? Langsung aja kami undang Aura Cynthia Putra selaku Ketua OSIS periode 2022 dan 2023. Aura, dipersilakan. Halo semuanya. Hai. Langsung deh. Hai Aura, apa kabar nih? Hai, alhamdulillah aku baik. Kalau kalian sendiri gimana? Ya, alhamdulillah baik juga ya. Nah, hari ini kita pengen ajuin beberapa pertanyaan nih buat Aura, karena kita juga penasaran nih tentang keseharian Aura sebagai Ketua OSIS di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya periode 2022-2023. Tapi sebelum itu, boleh dong Kak Aura memperkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Aura Cynthia Putra, biasa dipanggil Aura. Saya adalah Ketua OSIS periode 2022-2023 di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Kak Aura ini udah kurang lebih 1 periode ya menjadi Ketua OSIS. Hampir. Iya, hampir. Nah, bagaimana cara Kak Aura sebagai Ketua OSIS memanage waktu dengan sebaik-baiknya antara organisasi, sekolah, dan kehidupan di rumah dengan keluarga agar semuanya itu seimbang? Jadi kalau menurut aku yang pasti yang harus banget kita tahuin itu kita harus punya jadwal per harinya. Nah, kalau buat aku sendiri, aku harus nyatet event-event apa yang bakalan aku punya dalam seminggu ini. Jadi misal nanti kita ada event yang benar-benar mendadak, kita juga harus tahu mana event yang bisa diundur atau mana event yang bisa diganti istilahnya. Nah, terus juga kita juga harus bisa punya target kayak
kita punya kegiatan ini tuh waktunya berapa menit sih gitu. Jadi dalam sehari itu kita bisa produktif tapi juga nggak yang over produktif yang bikin kita capek sendiri gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, jadi semuanya harus di list ya. Betul. Biar kita juga nggak kesusahan gitu ya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya? Boleh? Nah, semisal nih Aura lagi stres atau bad mood, kan wajar ya, namanya manusia, mungkin capek atau gimana. Biasanya hal apa sih yang bisa bikin mood Aura kembali naik dan semua tugasnya bisa berjalan dengan lancar? Oke, kalau untuk masalah bad mood, pastinya wajar kan ya, apalagi namanya remaja perempuan gitu ya kan. Kalau dari aku sendiri sih, aku ngelakuin hal-hal yang aku sukain sih. Kayak misalnya ada di masa dimana aku udah benar-benar kayak boring banget dan aku bener-bener nggak ada mood buat ngerjain sesuatu. Biasanya aku milih buat take a rest sebentar, buat nonton atau kayak masak atau makan makanan yang aku suka. Jadi aku nyari kesenangan untuk diriku sendiri, aku bisa membangun mood buat aku sendiri. Jadi tetap kerjaan yang aku tinggal sebentar tadi tetap bisa selesai dengan hasil yang maksimal. Berarti take a rest itu harus penting ya Kak ya? Self reward ya. Nah lanjut nih, apa tanggapan Kak Aura semisal dengan dengar omongan yang kurang baik tentang Aura dari orang sekitar? Oke, kalau dengar omongan yang nggak baik dari sekitar, menurut aku itu pasti sering banget kita temuin ya, apalagi sebagai makhluk sosial, kita kan nggak bisa hidup sendiri. Kalau menurut aku sih biarin aja gitu, kayak just let them be it, karena apapun yang mereka katakan itu juga nggak mempengaruhi kita gitu. Mungkin mereka akan mengajak teman-temannya untuk hate kita, tapi kalau dari aku sendiri, aku lebih milih fokus ke diri sendiri dan nggak peduliin mereka, karena mereka juga nggak berpengaruh apa-apa gitu dalam hidup aku. Benar-benar Aku kayak gitu sih. Jadi dibiarin aja ya, karena mereka nggak ada hubungannya sama hidup kita sebenarnya. Karena mungkin mereka juga taunya hanya 1 dari 1/10 hidup kita. Bener sih, Kan? bener banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, sebagai ketua OSIS yang mungkin jadwalnya padat ya, sibuk, banyak prokernya dan lain-lain, kita juga tetap sekolah dan kita punya jadwal yang sama anak-anak yang lain kan. Otomatis ketika ujian ada, kita juga pasti akan ikut. Nah, gimana sih caranya Aura sebagai ketua OSIS untuk bisa mempersiapkan diri dengan maksimal sebelum memulai ujian? Kalau prepare buat ujian ya, dari awal tadi kan aku udah bilang kalau kita harus manage waktu, jadi kita tahu jam-jam keseharian kita tuh kayak gimana. Nah, kalau untuk aku sendiri, jadwal aku buat nyiapin sekolah itu di jam 7 sampai jam 8 malam sebelum tidur, karena menurut aku jam-jam produktif buat belajar biar semuanya materinya tetap masuk itu di jam-jam sebelum tidur. Jadi biasanya kan aku pulang sekolah tuh jam 5, jam 6 sampai rumah nih. Nah, terus aku istirahat sebentar, bersih-bersih diri, terus abis itu aku langsung siapin buat besok. Kayak misalnya kalau misalnya ada ujian, berarti aku harus baca-baca materi yang udah dipelajari. Terus kalau emang materi yang dikasih sama guru itu masih belum maksimal, biasanya aku cari referensi lain kayak dari YouTube gitu sih. Berarti penting banget ya manage waktu ya sebelum ujian. Betul. Nah, di organisasi OSIS ini, apa pengalaman terbaik Kak Aura dalam menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau yang benar-benar nge-feel banget sih menurut aku pensi sih, Senin juga kemarin. Karena itu benar-benar dituntut banget buat ngejar waktu, ngejar deadline ya, walaupun masih dibantu sama pembina dan guru-guru. Pastinya kita juga mempersiapkan banyak banget buat pensi itu, karena kita juga mau tampil yang wow, yang maksimal gitu kan. Itu benar-benar hektik banget. Terus juga aku dituntut buat sambutan di depan yayasan, di depan banyak orang, di depan satu sekolahan. Itu benar-benar feel-nya dapet banget dan bangga sih, proud. Wow, emang harus proud sih, karena udah keren banget. Amin. Nah,
sebagai ketua OSIS nih, apalagi misal kita lagi punya event-event besar kayak tadi ya pensi Sanandika, itu event yang menurutku sendiri juga besar banget dan melibatkan hampir semua dari pengurus-pengurus OSIS ya. Nah, terlepas dari situ, yang namanya kita kerjasama pasti kadang ada ketidakcocokan dari pendapat orang satu dengan orang yang lainnya. Biasanya menimbulkan konflik nih. Gimana sih cara Aura sendiri sebagai ketua OSIS untuk menyelesaikan masalah antar anggotanya? Oke, kalau ada konflik antar anggota nih ya, menurut aku yang harus kita lakuin sebagai pemimpin itu yang pastinya kita harus tahu karakter masing-masing anggota kita, apalagi anggota yang punya konflik itu tadi. Jadi biar kita juga bisa analisis gitu, masalah apa sih sebenarnya yang terjadi antara mereka, apakah hanya sekedar salah paham atau perselisihan yang benar-benar serius. Nah, kalau namanya salah paham atau miskomunikasi pastinya kan udah sering banget terjadi ya di dalam organisasi ini, karena kan di dalam organisasi itu banyak kepala tapi jadi satu kepala. Nah, menurut aku dengan cara mempertemukan kedua orang tadi, terus kita bicara baik-baik, dan aku juga selalu memposisikan diriku sebagai penengah kalau misalnya anak-anak lagi ada masalah gitu kan. Kalau misalnya teman-teman juga lagi ada kayak apa ya istilahnya gotok-gotokan atau kayak gondok-gondokan kayak gitu, aku selalu berusaha buat apa ya, cari buat ngajak mereka tuh cari sisi positifnya temannya tadi gitu loh, yang lagi berselisih gitu. Jadi jangan sampai hanya karena mereka satu kali melakukan kesalahan tapi jadi semuanya tuh dipandang jelek gitu sama mereka. Benar-benar. Karena kalau misalnya kita berusaha nyelesain dari luar juga agak susah kan. Jadi aku berusaha buat masuk ke dalam biar mereka sendiri yang sadar buat menyelesaikan masalah itu. Oke, luar biasa banget solusi dari ketua OSIS ini ya. Benar. Terima kasih. Nah, Kak Aura nih kan, ketua OSIS yang hebat. Nah, mungkin kalau misalnya nggak punya panutan. Nah, siapa panutan dari Kak Aura atau motivasi sehingga dapat menjadi ketua OSIS atau pemimpin yang baik? Kalau dari aku sendiri sih role model aku tuh papa ya, karena papa tuh sering banget kayak cerita dulu waktu organisasi. Papa juga jadi ketua OSIS, terus kayak sering cerita banget ya, walaupun ada perbedaan zaman ya kan, dari dulu sampai sekarang tuh beda banget masa kepengurusannya papa sama aku. Tapi dari cerita-ceritanya papa, terus juga aku melihat papa sebagai kepala keluarga tuh kayak hebat banget. Jadi aku pengen one day aku bisa jadi pemimpin yang baik, aku juga bisa jadi manusia yang apa ya istilahnya punya rasa sosial yang tinggi gitu. Dan menurut aku dengan menjadi ketua OSIS itu adalah one step untuk menuju ke keberhasilan yang aku pengen ini. Oke, iya sih, aku sebagai temennya Aura sudah tahu banget sih gimana dekatnya Aura sama papanya, dan mungkin emang itu udah tertanam banget ya gimana caranya papa yang ngedidik dia dan menemani Aura tiap dia ada problem di sekolah dan lain-lain kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, menurut Aura sendiri, sepenting apa sih organisasi di kehidupan masa sekarang dan masa depan? Untuk keorganisasian Ya. Jadi menurut aku organisasi ini kan nggak dipelajari di mata pelajaran kayak biasanya. Jadi kita sekolah tuh sebenarnya harus belajar dua pendidikan. Yang pertama pendidikan akademik, yang kedua menurut aku yang paling penting itu pendidikan karakter. Nah, gimana caranya kita mendidik karakter kita tuh jadi pribadi yang siap buat bersosialisasi nanti di masa depan gitu ya kan. Nah, jadi menurut aku tuh penting banget kalau misalnya kalian ikut organisasi kayak gini, terus bisa ngelatih kemampuan sosial kalian ketemu sama orang-orang yang berbeda sifatnya, kalian bertemu orang-orang yang wataknya keras, yang wataknya nurut, yang wataknya macam-macam lah pokoknya. Itu bermanfaat banget. Jadi kalian itu bisa mengontrol kayak aku harus ngapain sih kalau ketemu sama orang yang kayak gini, aku harus ngapain sih kalau ketemu orang yang kayak gini, kayak gitu sih menurut aku. Jadi organisasi itu adalah pelajaran yang jarang banget bisa kita temui. Makanya kita itu penting banget join suatu organisasi. Iya. Nah, menurut Kak Aura, apa motivasi Kak Aura sebagai ketua OSIS? Motivasi aku sebagai ketua OSIS ya, apa ya sebenarnya? Kalau aku kembali lagi tadi ke role model aku, sebenarnya
sebenarnya dari awal tuh papa agak nggak setuju kalau misalnya aku jadi ketua OSIS kan, karena Tahu struggle-nya ya? karena tahu struggle-nya, mungkin karena papa juga pengalaman dan nganggap aku tuh kayak masih kecil gitu ya kan. Kita kan selalu dianggap kayak gitu ya. Iya, bener-bener. Tapi kalau aku bilang ke papa kayak udah lah Pak, aku juga pengen cari pengalaman gitu. Aku juga pengen banget punya teman-teman yang dari mana-mana gitu kan. Aku juga pengen jadi apa ya istilahnya, orang yang bisa mengajak orang-orang lain itu jadi orang yang baik, terus bisa ngajak orang-orang kerja bareng, ngajak orang-orang belajar bareng. Belajar bareng itu kuncinya sih. Kuncinya kayak di sini tuh poin pentingnya tuh aku bisa ngajak orang belajar bareng, itu suatu titik keberhasilan buat aku. Oke, keren banget sih emang. Motivasinya tuh sebenarnya sederhana tapi ngena banget gitu loh. Dan semoga bisa terwujud ya. Amin. Oke, nah seperti yang kita tahu tadi di pertanyaan sebelumnya kita udah sempat tanya-tanya tentang apa role model Aura dan lain-lain, dan rata-rata dijawabnya itu kayak semua itu backgroundnya dari keluarganya, kayak menunjukkan bahwa Aura itu emang deket banget sama keluarganya, terutama dari papanya sendiri. Nah, kita tiba di pertanyaan yang terakhir ini, yaitu apa bentuk support keluarga Aura apabila Aura sedang capek karena banyak kegiatan? Oke, kalau bentuk support dari keluarga itu sebenarnya aku tipikal orang yang jarang banget cerita. Kalau misalnya nggak sampai bener-bener mentok gitu kan. Tapi kadang tuh papa mama tuh kayak sering notice gitu. Jadi kayak aku tiba-tiba lagi diam, terus atau nggak tiba-tiba kayak lagi nangis gitu, terus ditanyain. Itu kan sebenarnya wajar ya kalau misalnya kalian capek terus nangis gitu, manusiawi banget kan. Apalagi namanya cewek, remaja ya kan. Kalau dari papa sih lebih ke treat yang apa ya, ngasih makanan, terus ngajakin pergi, terus ngajakin masak, kayak gitu. Sebenarnya simple banget, tapi apa ya, bisa ngembaliin sosial baterai kita gitu. Jadi yang dilakuin papa sama mama tuh lebih ke support yang bukan yang kayak words of affirmation, bukan yang kayak kamu semangat ya kayak gitu tuh. Sebenarnya papa tuh nggak pernah gitu. Cuman lebih dari ke apa ya, perlakuannya papa yang kayak ngasih makanan, terus ngajak masak, ngajak pergi, terus apa ya, sebenarnya perlakuan yang kayak gitu tuh yang bisa malah nge-boost kemampuan kita, nge-boost mood kita, biar kita bisa balik lagi dapetin good mood kayak gitu sih menurut aku. Oke, bener kok Kak. Language aja itu karena of service gitu ya. Of service ya. Karena udah deket banget, jadi hafal gitu loh. Keren sih. Ya rata-rata yang jawaban-jawaban dari Aura ini sederhana banget sebenarnya. Tapi kayak Bener aja gitu. Iya bener. Gitu ya. Ya udah. Udah ya. Oke, karena semua pertanyaan yang udah kita siapin ini udah dijawab sama Aura, dan sudah tentu ya. dan kita sudah tiba di penghujung Acara. podcast yang pertama dan perdana kita. Maka dari itu terima kasih Aura karena sudah Sama-sama. berkenan untuk hadir di Potsbawan ini. Dan kira-kira ada nggak sih harapan Aura sendiri sebagai ketua OSIS buat Potsbawan ini? Harapan dari aku semoga Potsbawan ini dapat menjadi konten yang bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Amin. Bisa menjadi program kerja yang berkelanjutan juga. Amin. Untuk OSIS periode selanjutnya. Dilanjutin ya. Terus udah sih itu aja, semoga ini bisa menjadi konten yang mengedukasi kalian semua. Amin. Terima kasih ya guys udah nonton dan nyaksiin podcast kita, podcast perdana, podcast pertama sampai menit terakhir. See you on the next episode. Bye.